searched many years on end. There was none that my soul. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan pada hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu berada di rumah, lalu kemudian hanya melalui streaming atau online, tapi percaya ada Tuhan di depan Bapak Ibu. Ada Tuhan siap memberkati Bapak Ibu, dan ada Tuhan yang mau melakukan sesuatu yang luar biasa melalui lewat hidup Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sendiri mengalami Tuhan. Bukan apa kata orang, tapi Bapak Ibu sendiri yang mengalami Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu pastikan hari ini ketika kita beribadah, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan lewat hati kita yang paling dalam. Sebab Tuhan melihat kedalaman hati kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan mengawali ibadah kita pada minggu hari ini. Tanggal 24 Mei 2020 dalam Mazmur 89 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah-jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, kesetiaanmu ada di sekeliling. Mari kita berdoa. Bagimu ya Tuhan segala hormat, kemuliaan, kuasa dan kejayaan. Dan hanya kepadamu itulah kami berikan semua penghormatan kami. Keagungan kami melalui mulut yang kami ungkapkan. Melalui ekspresi pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Melalui hati paling dalam yang kami berikan, yang ingin menyatu dengan Tuhan. Yang kami tahu tanpa Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Bahkan kami sadar kalau kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Semata-mata karena kemurahan Tuhan. Semata-mata karena pertolongan-Mu. Oleh karena itu pagi hari ini, siang hari ini, bahkan malam hari ini pun kami mau mensyukuri dari pagi sampai malam. Dalam seluruh hidup kami mau berkata, Tuhan itu baik bagi kami. Kami mau memuliakan nama-Mu lewat apa yang kami persembahkan hari ini dalam ibadah ini. Biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, menjadi keharuman bagi nama-Mu. Bahkan orang bisa mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya mereka, tapi yang paling penting dari mulut kami keluar ungkapan syukur, pengagungan, dan pengakuan Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu ibadah kami pagi hari ini kami tabiskan atas nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Kita percaya hari ini ada sukacita yang baru Tuhan berikan kepada kita. Kita percaya, jadikan dia pada hari ini
Dia adalah perisai kita. Dia adalah Tuhan kita yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami pada hari ini, kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari saya jemput semua kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, Engkau Tuhan adalah perisaiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita menyiapkan kita, hati dan pikiran saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau adalah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah saat badai hidup menerpaku, katakan di dalamku, memulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun akan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jadikan Dia adalah perisai kita. Katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu melakukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu
sungguh baik. Kasih setiamu Tuhan selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Katakan, oh buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi katakan, ku buka untuk zaman di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, hanya di altarmu, banyak sekali lagi di altarmu, menyembahmu. Oh, haleluya. Oh, di altarmu kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang sanggup, Allah yang mampu Tuhan mengubah segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya Tuhan, di masa-masa yang sulit ini Engkau tetap hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini, hari ini kami boleh berdiri Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, kekuatan dari Engkau Tuhan melebihi dari kekuatan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini ucapan dan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau bersorak pada pagi hari ini. Kita percaya gerakan Allah mulai dalam kehidupan kita. Dari diri kita. Supaya kita mau merasakan kasih Allah yang luar biasa. Amin. Yeah. Amin. Amin. Yeah. Gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi. Ku tahu gerakan Allah. Sekali lagi gerakan. Gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi. Ku tahu gerakan Allah. Maju gerakan Allah mulailah. Amin. Gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi. Ku tahu gerakan Allah. Saudara, yeah. Saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Yeah. Maju dalam rohmu. Maju dalam rohmu, maju, saudara maju.
Yesus tidak berubah, tak berubah selama. Haleluya. Hey. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Amin. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai saat ini, detik ini, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Oleh sebab itu, hari ini saya percaya biarlah Tuhan sendiri akan melingkupi kita. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan kita pada hari-hari ini, kita mau serahkan kepada Dia. Kita mau terbang bersama dengan Dia. Kita tahu. Terima kasih Tuhan. Katakan lingkupiku. Lingkupiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan naungiku. Dalam kuat. Katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Katakan lingkupiku Tuhan. Lingkupiku. Biarlah sayap-Mu itu mau melingkupi kami Tuhan. Melindungi kami Tuhan. Oh, naungi kami Tuhan. Dalam kuasa-Mu Tuhan. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Kami mau bersama-Mu Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau. Sekali lagi, lebih lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Kami merasa tenang ketika kami bersama dengan Tuhan. Firman-Mu berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku.
kami mau dapatkan keselamatan, ketenangan batin kami. Hari ini tidak ada cara lain. Kalau kami tidak dekat dengan Tuhan, maka kami akan kehilangan damai. Kami kehilangan arah. Kami akan bingung, tidak tahu bagaimana. Tapi waktu kami dekat sama Tuhan, Tuhan melingkupi kami. Tuhan membuat kami melihat bahwa proses ini hanya sementara. Dan pasti kami akan lewati semua itu. Dan kemudian kami akan keluar jadi pemenang. Waktu kami menang itu bukan karena kami gagah, kami hebat. Kami melawan orang dengan fisik, tidak. Tapi kami menang karena kami bisa menguasai diri kami. Kami menang, kami bisa menunjukkan sekalipun kami juga dalam keterbatasan. Tetapi kami masih tetap menjaga diri kami benar di hadapan Tuhan. Kami masih bisa menjaga hidup kami di hadapan Tuhan dengan benar. Dengan tidak mengurangi sedikit pun kasih cinta kami sama Tuhan. Dengan tidak mengurangi apapun kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami tolerir atau kami pangkas. Tapi sungguh-sungguh kebenaran Kristuslah yang memerdekakan kami yang hidup dalam kami. Oleh karena itu ya Tuhan bicara bagi kami dengan bahasa yang sederhana. Berdirilah di ujung lidah hamba-Mu sehingga firman ini menjamah setiap pribadi yang mendengarkan. Kalau kami tahu hari ini Tuhan bicara, maka kami percaya ada hal baik, ada hal mulia yang Tuhan ingin kerjakan melalui hidup kami. Supaya kami menjadi sempurna sama seperti Tuhan. Waktu kami jalan sampai ke tujuan dan kami melihat kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada di minggu keempat daripada bulan Mei 2020. Sepertinya baru kemarin kita baru melewati 2020, tapi ini sudah menginjak di menjelang akhir bulan Mei. Dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya percaya selalu ada Tuhan yang menyertai dan menolong kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya hari ini berbagi kepada Bapak Ibu mengenai masalah atau hal yang mungkin yang saya harus sampaikan, yaitu mengenai belajar dari rasa cukup. Ya, belajar dari rasa cukup. Nah, Saudara, kenapa? Sebab kalau kita tidak belajar hari-hari ini dalam kondisi-kondisi begini, jangan-jangan nanti ketika sudah melewati semua itu, kita jadi kebablasan. Kita jadi orang-orang pribadi yang tanpa disadari orang ngelihat kok kayak begini ya. Tapi ketika kita belajar dari rasa cukup, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mulia di hadapan Tuhan. Manusia bisa hormat sama kita itu karena dimulai dari Tuhan menghormati kita. Karena kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Dipercaya dalam segala hal. Tuhan bisa percaya sama kita karena Tuhan percaya bahwa kita mampu mengerjakan semua kehidupan ini. Dikasih apapun bisa bertanggung jawab. Dikasih yang jelek sekalipun masih tetap bisa bersyukur. Apalagi dikasih yang baik dan kemudian tidak lupa diri. Lalu kita menjadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan dan sesama. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian mari kita sama-sama buka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-19. Ayat yang ke-16 sampai ke ayat 26. Matius 19 ayat 16 sampai ke 26. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?"
Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu sudah telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita tahu bahwa kalau Bapak Ibu baca dalam Matius 19, lalu kemudian di Markus dan di Lukas juga ada mencatat akan kisah ini, disebutkan ada seorang muda. Tapi di Markus mencatat ada seorang seorang pemimpin besar, ya, seorang kaya, ya, seorang kaya yang pemimpin, saudara, pemimpin masih muda, kaya lagi, saudara. Dia tanya sama Tuhan, karena mungkin dia kagum sama Tuhan. Dari Tuhan membawakan firman, menyampaikan firman, mengajar firman. Tuhan menjamah setiap orang, melawat setiap orang. Tuhan menyentuh langsung kepada esensi yang utama dalam hidup orang itu. Kemudian dia datang sama Yesus, dia bilang, Guru, dia bilang begini, perbuatan baik apa yang ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ternyata saudara, pemimpin yang muda ini kaya, dia tidak yakin dengan hidupnya sendiri. Setelah dia melewati semuanya itu, dia gak yakin. Makanya dia tanya, bagaimana untuk dapat hidup yang kekal? Lalu Yesus ngomong, jangan melakukan jangan melawan hukum-hukum Taurat, lakukan hukum Taurat. Karena yang Yesus sampaikan itu adalah perintah ke-5 sampai ke-10. Karena perintah pertama sampai ke-4, Yesus tahu orang ini pasti sudah lakukan. Karena dia seorang Yahudi. Tapi perintah ke-5 sampai ke-10 itu adalah perintah untuk sesama manusia. Yang kadang-kadang orang lupa untuk melakukannya. Gitu loh. Makanya Yesus mengingatkan. Dia bilang, aku sudah lakukan. Lalu Yesus bilang begini, kalau begitu bahasa sehari-hari saya, kamu kan kaya, kamu kan punya banyak uang, kamu kan bisa. Udah jual aja hartamu. Lalu kemudian kalau kamu udah jual kasih orang miskin, baru kemudian kamu ikut aku. Alkitab bilang orang itu sedih. Karena apa? Hartanya terlalu banyak. Kenapa saudara? Dia gak bisa melepas semua harta yang ada. Kenapa? Sebab ukuran standar orang ini adalah kekayaan banyak menjamin hidupnya akan cukup. Dia gak bisa lepas. Karena dia takut nanti kalau dia ikut Yesus tidak punya harta, dia tidak punya apa-apa. Yesus tinggalkan dia, dia mau makan apa? Dia mau tinggal di mana? Dan kemudian kalau dia menikah, saya tidak tahu, ayat ini tidak jelas disebutkan apa dia sudah menikah apa tidak. Anggaplah dia belum menikah. Kemudian kalau ada seorang wanita bilang, hartamu berapa? Bagaimana? Orang gak mau sama dia, nolak dia gara-gara dia miskin. Makanya saudara dia gak bisa lepas. Dan Yesus berkata, lebih gampang unta itu masuk ke lubang jarum. Dilepas semua untanya, artinya barang-barang yang nempel pada unta, lalu kemudian masuk ke dalam pintu
bangsa Israel ketika kalau jam tertentu sudah tutup hanya melalui pintu belakang seperti pintu kunci. Lalu onta itu didorong masuk ke dalam. Lalu kemudian harta berikutnya dimau masuk lalu ditaruh lagi ke onta. Lebih gampang begitu. Maksud Tuhan lebih gampang ngurus orang yang gak punya apa-apa. Karena Tuhan tahu orang ini sudah terikat banyak dengan harta. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang dapat kita pelajari adalah begini, bahwa harta kekayaan bukan satu jaminan bagi kita bahwa kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Enggak usah hidup yang kekal. Hidup yang sekarang hidup aja belum tentu saudara kita bisa bahagia dengan apa yang ada. Ada orang yang kaya, maafkan, ada orang yang kaya punya segala-galanya. Tapi dia tidak bisa menikmati segalanya. Dia bisa beli makanan dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal sekalipun. Tapi dia tidak bisa makan, menikmati makanan yang ada. Dia bisa beli rumah, apartemen yang besar dan luas. Tapi kadang-kadang dia cuma pakai satu aja yang dia bisa pakai. Gak bisa dalam satu malam. Jam ini dia kesini, jam ini dia kesini. Gak bisa. Bahkan saudara kadang-kadang mau tidur aja saudara. Tutup mata aja susahnya setengah mati. Ada orang yang saudara mampu segala-galanya. Tapi kemudian saudara gak bisa tidur. Butuh obat tidur untuk dia tidur. Saudara, ternyata kekayaan bukan sebagai satu jaminan bahwa hidup kita akan bahagia. Saudara. Jaminannya adalah Yesus Kristus. Makanya Tuhan kasih solusi sama orang ini. Jangan terikat hatimu di harta itu. Sebab kalau kamu terikat itu bahaya bagi kamu. Nah hari ini Tuhan ingatkan kita. Jangan terikat hatimu di harta. Jangan terikat hatimu kepada dunia ini. Jangan terpikat hatimu kepada kenikmatan daripada dunia ini. Hanya sesaat. Tapi saudara, belajarlah untuk hidup cukup. Kenapa? Sebab Paulus berkata dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat ke-8. Dia bilang begini, bahwa jika ada makanan dan minuman, cukuplah itu. Jadi standar daripada Paulus kepada muridnya, kepada 13 jemaat yang dia tulis di dalam perjanjian baru. Standarnya cuma satu, ada makanan, ada minuman, itu udah cukup. Enggak usah pikir yang lain Bapak Ibu. Anggaplah saudara, saya nambah nih, nambah. Ada 5 hal penting yang harusnya kita pikirkan untuk sebagai rasa cukup. Karena apa? Karena kita diberkati Tuhan. Yang pertama, berkat yang gak bisa saudara hitung, tapi saudara bisa nikmati itu dari Tuhan. Satu adalah yang namanya nafas hidup dan kesehatan. Kalau saudara sehat hari ini, saya mau beritahu, itu anugerah yang gak bisa saudara bayar. Ada begitu banyak orang hari-hari ini mau keluar gak bisa keluar karena apa? Kondisi kesehatan mereka. Ada banyak orang hari-hari ini mau makan gak bisa makan karena kondisi kesehatan mereka. Ada banyak orang hari-hari ini cuma berada di tempat tidur karena apa? Karena kekurangan oksigen, nafas dalam hidupnya. Saudara, kalau hari ini Tuhan kasih engkau nafas, hari ini Tuhan kasih engkau kesehatan, anugerah Bapak Ibu. Tadi nih sebelum saya kesini, anak saya yang cewek bilang, aduh mak, Pak perut saya gak enak ini, dia bilang gitu loh. Rasanya perutnya itu tersebelit gitu loh. Mau bikin apa juga gak enak. Lalu saya tanya, udah masuk angin kali? Iya gak tahu.
Rasanya kayak gimana? Mau duduk salah, berdiri salah, tidur salah, segala sesuatu salah. Sampai saya bilang saya kasih antangin, ayo minum ini. Supaya apa? Maaf Bapak Ibu, supaya buang angin. Habis buang angin enak gitu. Itu baru perut kebelet atau perut gak enak saudara. Atau kesebelit istilahnya orang. Bagaimana? Maaf bicara kalau Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu gak bisa maaf, buang air kecil. Pasti Bapak Ibu ngalami hal yang tidak nyaman. Yang pertama, kalau saudara dikasih Tuhan nafas, lalu kemudian saudara sehat, itu anugerah, itu berkat yang berkelimpahan. Saudara masih bisa makan, maaf, kalau hari-hari ini makan makanan jajanan pasar yang orang Ramadan, itu anugerah, belum tentu semua orang bisa makan. Saudara bisa minum, jalan kaki, ambil ke kamar mandi sendiri, itu nggak mungkin. Itu anugerah. Tadi pagi kami baru mengantar salah satu anak kami, Markus, itu tiba-tiba dari pangkal paha sampai ke kaki nggak bisa jalan, sepertinya kayak model lumpuh. Dicek sama dokter, ternyata kekurangan garam. Itu masih muda loh Bapak Ibu. Anugerah. Yang kedua, kalau kita mau syukuri berkat Tuhan, kalau Bapak Ibu punya makanan hari ini, itu anugerah Tuhan. Bapak Ibu bisa pakai pakaian hari ini, itu anugerah Tuhan. Yang ketiga, 4. Bapak Ibu punya rumah sekalipun masih kontrakan, yang penting bisa tinggal, itu anugerah Tuhan. Berkat Tuhan. Belum tentu semua orang bisa tinggal dengan rumah kontrakan. Ada orang yang tidak bisa tinggal. Mungkin bisa jadi mereka tinggal di tempat terpencil. Yang tidak layak. Tapi Bapak Ibu masih layak tinggal. Itu anugerah berkat Tuhan. Dan terakhir, kalau Bapak Ibu masih hari ini masih bisa bekerja. Sekalipun Bapak Ibu mungkin di PHK, tapi Bapak Ibu masih bisa melakukan aktivitas pekerjaan. Saudara yang sekolah masih bisa sekolah. Itu anugerah berkat Tuhan. Gak usahlah pikir beli tas, gak usahlah pikir beli baju, gak usahlah pikir beli sepatu, gak usahlah pikir untuk jalan kemana, gak usah pikir beli mobil, gak usah pikir beli HP harus diganti. Tahan dulu Bapak Ibu, 5 poin ini aja cukupkan. Saya percaya itu berkat Tuhan yang melimpah kepada engkau. Mari syukuri apa yang ada, belajar rasa cukup dari apa yang ada, saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, permasalahannya adalah begini. Manusia itu tidak pernah mau merasa cukup. Maunya sudah dikasih 1 minta 2. Sudah 2 dikasih minta 3. Setelah 3 minta yang lebih. Akhirnya tanpa sadar manusia jadi serakah. Tamak. Saudara harus disadari begini. Ketika kita serakah, kita sedang membangun kerajaan pasir. Yang tingginya mungkin tidak seberapa. Tapi percaya satu kali kelak akan menjadi rata kembali seperti pasir yang lain. Kalau kita serakah, kita tamak. Sebab itu saudara, semua orang yang serakah, semua orang yang tamak gak akan lama hidupnya. Tapi orang yang bisa mensyukuri apa yang ada, maka Tuhan pasti akan memberkati dia. Tuhan pasti akan kasih dia kekuatan, kemampuan. Untuk apa? Dia jalani. Dan tidak semua orang bisa dapatkan itu. Kalau Bapak Ibu ngalami hari-hari ini demikian, saya mau beritahu, mari kita syukuri. Dengan cara itu Bapak Ibu menjadi pribadi yang kuat. Bapak Ibu menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Bapak Ibu bisa melewati proses hidup yang susah dan sulit. Nanti kemudian ketika berada proses di atas, Bapak Ibu tidak perlu menjadi sombong. Tetaplah rendah hati. Tentu dimulai dari rasa cukup. Saudara. Tapi karena keserakahan manusia ingin lebih lagi. Ini juga yang dibenci oleh Tuhan. Sebab Allah tidak pernah mengajari kita
untuk menjadi orang serakah atau orang tamak, tapi Allah mengajari kita supaya kita hidup cukup dengan apa yang ada. Lalu kemudian dari hidup yang cukup itu kita bisa berbelas kasihan kepada orang. Lalu kemudian tanpa kita sadari, waktu kita melakukan belas kasihan kepada orang, kita sedang menabung untuk diri kita sendiri supaya hidup yang akan datang. Alkitab berkata dalam Amsal, akan datang itu kita menjadi bahagia. Dimulai dari apa? Dimulai dari rasa cukup, saudara. Kenapa sampai kita selalu berkata kita tidak pernah cukup? Sebab kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Standar orang lain yang kita pakai, kemudian standar itu sebagai dasar acuan kita. Lalu kemudian sebagai patokan kita. Dan kemudian kita berusaha untuk terus mengejar itu semuanya. Tapi kemudian saudara, ketika kita tidak mencapainya, kita bisa marah, kita bisa kecewa. Lalu kemudian bisa jadi kita tinggalkan Tuhan. Karena apa? Karena kita memakai standar daripada orang lain. Bukan standar Tuhan yang dikasih sama kita. Kalau jujur saudara, orang ini memang standar, mungkin Tuhan kasih berkat sama dia. Tapi tujuan Tuhan untuk memberikan berkat sama dia bukan untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Tapi dia tidak ngerti. Kalau sebenarnya dia mau jual hartanya, ikut Yesus, dia pasti akan menemukan kembali semua hartanya. Karena Yesus berkata, kalau kamu tinggalkan hartamu demi aku, maka kamu akan kembali lagi semua yang sudah kamu lepaskan. Saudara, tidak perlu ikut orang lain. Saudara punya, maaf Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara punya saudara atau mungkin ada beberapa saudara kandung, ada beberapa begitu saudara. Kalau ada saudaramu yang kaya, kalau ada saudaramu yang ibaratnya keluarganya mampu, enggak usah harus mengikuti dengan style dan gaya yang daripada yang ada. Memang dia mungkin kemampuannya begitu, bisa jalan kemana-mana. Kalau saudara nggak bisa jalan mana, enggak usah dipaksa. Dan kemudian saudara, kemudian kita maksa suami kita kerja, kita paksa istri kita kerja, kita paksa anak-anak kita sambil kita ngomong, nanti kalau kamu besar jangan seperti papa mama begini ya, yang hidup susah, tapi jadi seperti kayak orang ini, om ini dan sebagainya. Standar kita pakai. Kemudian saudara, anak-anak terpola, lalu kalau begitu kaya itu lebih penting daripada Tuhan. Gak usah ikutin. Kalau memang kemampuanmu begitu, syukuri dengan apa yang ada. Cukupkan dengan apa yang ada. Sebab apa saudara? Sebab kalau kita mengikuti, maaf bicara Bapak Ibu sekalian, gaya hidup dunia pada zaman now, maka kita akan kebablasan dan kemudian kita menjadi pribadi, menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Karena apa? Banyak hutang, lalu kemudian orang kejar hutang, dikejar hutang gak bisa bayar, lalu kemudian telepon sana sini supaya bantu, supaya bayar, lalu kemudian nama saudara akan jelek. Belajarlah mencukupi apa yang ada. Bapak Ibu sekalian, dari rasa cukup ini juga yang kemudian membuat kita bisa menjadi mengerti bahwa lewat itu Tuhan memakai saya model kayak begini. Orang bisa ngelihat sekalipun saya dengan kondisi begini, tapi saya masih bersuka cita bersama keluarga. Bisa ada damai, masih bisa senyum, masih bisa menikmati hidup. Orang pasti akan tanya, kamu kenapa kok bisa begini? Rahasianya apa? Saudara, mari kita belajar mengucap syukur, rasa cukup yang ada. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki rasa cukup Bapak Ibu sekalian? Dengan cepat, saya coba ada dua hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah begini, Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan,
sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Yang pertama Bapak Ibu, yang harus kita pelajari begini. Waktu kita mau menikmati rasa syukur kita, rasa cukup yang Tuhan beri sama kita, percayalah begini, bahwa kita semuanya akan menikmati berkat-berkat Tuhan sekalipun kita tidak memilikinya. Sekali lagi, orang yang bisa mengucap syukur sama Tuhan, orang yang bisa merasa cukup dengan apa yang ada, orang yang mau mensyukuri hidupnya dengan kecukupan yang Tuhan sudah kasih sama dia, lalu dia kelola, dia kembangkan, lalu dia kerjakan, dan kemudian itu dia tidak menjadikan sesuatu hal yang tidak benar, tetapi menjadikan sesuatu yang baik. Dan kemudian ketika dia tahu itu, maka orang itu akan dibuat Tuhan menikmati kehidupan walaupun dia tidak memilikinya. Saya ambil contoh. Satu waktu waktu itu masih kerja, diajak makan habis setelah selesai meeting itu sekitar jam 6:30, udah selesai, yuk kita pulang. Mau pulang ke hotel, lalu kemudian diajak makan. Pada waktu diajak makan, itu saya dibawa ke Hotel Mulia. Oke. Nah waktu ke Hotel Mulia, saya cuma diajak, saya nggak tahu harganya berapa, tapi kurang-kurang lebih pada waktu itu. Sekali makan, kamu all you can eat. All you can eat. Itu at least antara sekitar, kalau tidak salah nih, 350 sampai 500. Satu orang. Waktu saya masuk ke sana, karena itu, maaf nih Bapak Ibu, orang dari daerah pergi ke Jakarta, masuk ke sana, kemudian saya terbengong-bengong gitu loh. Masuknya apa saudara? Begitu saya masuk, Indonesian food. Jalan ke Indonesian food, sebelahnya lagi itu adalah makanan Jepang semuanya ada di situ. Setelah dari situ sebelahnya lagi saya liatin, seafood semuanya ada di situ. Seafood saya nggak lirik karena kan Balikpapan banyak seafood saudara. Saya nggak lirik saudara. Lalu kemudian saudara sebelahnya lagi Chinese food. Lalu sebelahnya lagi Western saudara. Semuanya saya tinggal pilih. Waduh bingung saya. Saking kalapnya waktu itu saudara. Saya itu ambil semuanya satu. Pertanyaan saya adalah begini, kalau saudara dikasih kesempatan untuk makan itu, saudara nolak atau saudara maaf bicara kalap? Saya percaya pasti saudara kalap, gitu loh. Makan, ya biasanya cuma makan 1-2 piring, ini bisa sampai 4 piring, saudara. Nah, waktu saya makan kemudian, lalu kemudian saya pulang, gitu loh. Pas saya pulang, kebetulan waktu itu kalau tidak salah saya masih belum menikah. Waktu saya pulang, terus kemudian di rumah tidak ada makanan. Saya bingung gitu loh. Saya pergilah cari, saudara. Cari makanan apa? Pergi cari makanan karena saya kesukaan makan mie gitu loh. Ya, waktu itu saya cari mie nggak ada. Lalu kemudian di sebelahnya itu ada warung Padang. Ya udah saya belilah makanan Padang. Waktu saya makan 1 bungkus masakan Padang, itu pakai tangan apa semuanya, itu lahapnya bukan main. Saudara, pertanyaan saya adalah begini. Kenapa saudara makan warung Padang, itu saudara tidak kalap, tapi waktu saudara pergi seperti yang tadi saya itu, saudara kalap makannya? Alasannya adalah sebab saudara sedang ditraktir orang, tidak keluarkan uang. Karena saudara ditraktir orang tidak keluarkan uang, kesempatan gitu loh, menikmati yang belum pernah dimakan. Tapi kalau saudara makan Padang, makan pakai uang sendiri, saudara harus habisin sebab apa? Sayang.
Waktu saya makan itu saudara, saking saya kenyang betul. Itu sampai ada beberapa yang enggak saya makan masih ada sisa. Sampai saya pulang itu, aduh perut saya itu kok kayak nggak bisa, nggak kayak pengap gitu, nggak bisa saudara. Gitu. Di satu sisi, saya bersyukur karena saya menikmati. Belum tentu orang lain menikmati. Anak saya belum tentu menikmati. Gitu loh. Kasih karunia saya bisa menikmati. Saudara. Yang kedua saya mau contoh. Kaitan dengan menikmati. Waktu saya mau ambil keputusan untuk saya melayani Tuhan. Itu kan waktu saya sebelumnya saya kerja. Itu susah untuk keluar, berangkat. Tapi saudara tahu. Waktu saya ketika sudah jadi hamba Tuhan. Itu hampir kadang-kadang berangkat. Kalau dihitung, waktu saya kerja dengan saya jadi hamba Tuhan. Kalau saya hitung dengan berangkat. Walaupun saya tidak keluarkan uang. Jauh lebih banyak kos yang saya keluarkan ketika saya jadi hamba Tuhan. Dihitung-hitung uang dari mana. Firman Tuhan bilang ini. Kuasa menikmati. Walaupun saya nggak memiliki, tapi saya bisa menikmati. Gitu loh, saudara. Saya bisa menikmati. Ya, istri saya pernah satu saat ngomong begini, karena di kamar itu ada hiasan, ada gambar-gambar, ada Paris gitu ya, Menara Eiffel, ada gadangnya Inggris, terus ada a time of apa yang di Paris itu, terus kemudian ada di Frankfurt yang ruko-ruko itu. Nah terus kemudian istri saya selalu kalau belum tidur dia selalu lihat, lalu dia bilang begini, Tuhan kapan ya saya bisa ke sini? Terus dia cuma bayangkan, saya percaya satu saat saya bisa ke sini. Betul saudara, 2 tahun yang lalu kami bisa pergi. Saya mau beritahu, itu anugerah Tuhan karena ada orang yang memberikan kami tiket. Kalau dipikir saya nggak bisa memiliki semua itu, tapi saya bisa menikmati melihat. Nah saudara, untuk bisa begitu, belajarnya dari rasa cukup. Mensyukuri apa yang ada. Nggak usah paksa. Kadang-kadang saudara kita kepingin memiliki lalu kemudian kita nikmati. Jujur nih Bapak Ibu sekalian, kalau saya mau berkata begini. Hidup kita kadang-kadang ditentukan angka. Angka ini menentukan martabat kita. Angka ini menentukan status kita. Contoh. Kamu kerja berapa tahun, gajimu berapa? Angka. Rumahmu, mobilmu berapa? Angka. Betul Bapak Ibu? Omset sebulanmu berapa? Angka. Sehingga dari angka ini menentukan status kita. Dan kemudian tanpa sadar kita ngejar status kita. Kita ngejar dengan susah payah. Hanya cuma apa? Angka terpenuhi. Tanpa kita sadari hari Minggu, hati nurani, hal-hal kebenaran kita langgar hanya demi angka. Hari ini Tuhan mau ngajari kita. Yuk belajar mengucap syukur dari rasa syukur kita kepada Tuhan. Rasa cukup itu bukan berarti saudara tidak bisa menikmati. Tidak, saudara pasti bisa menikmati. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bisa mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan beri, ada waktunya dia akan menikmati keajaiban-keajaiban Tuhan. Makanya ayat terakhir yang saudara baca dalam Matius pasal 19. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Dimulai dari mana? Rasa cukup, saudara. Yang kedua, saudara, yang ingin saya mau sharekan, bagikan adalah begini. Untuk rasa cukup,
Bagaimana kita bisa hidup bukan hanya untuk meratapi nasib kita, tapi belajarlah dengan rasa cukup itu juga untuk belajar peduli sama orang lain, mengasihi orang lain, berbelas kasihan kepada orang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab apa? Sebab kita dipanggil itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, bagi seorang yang kaya itu bukan ditentukan berapa jumlah angka kekayaannya. Tapi seorang yang kaya adalah bagaimana dia bisa memberikan sesuatu. Sekalipun mungkin dia rasanya berat untuk memberikan. Tapi dia bisa memberikan. Itu dia adalah orang kaya. Sebab orang yang tidak kaya itu orang yang medit. Pegang sendiri, kuasai sendiri. Pokoknya untuk saya apa, untuk saya apa, untuk saya apa, untung saya apa, buat saya apa. Tapi orang yang kaya, orang yang bisa membagikan sesuatu kepada orang lain. Bukan dengan harapan supaya Tuhan membalas memberkati. Sebab Tuhan berkata kalau kamu beri, kamu pasti akan diberi. Itu udah kuncinya. Janji Tuhan. Waktu saudara sedang berikan kepada Tuhan, percayalah, saudara sedang memiutangi kepada Tuhan. Saudara. Dan bukan hanya cuma memiutangi Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan pasti akan kembalikan. Plus, hidupmu akan bahagia bersama dengan anak-anak. Saudara bisa baca di Amsal pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 28, lalu Amsal 19 ayat 17. Sebab apa? Dari rasa cukup akhirnya kita bisa ngerti. Kita tidak hidup egois. Tapi kita hidup untuk orang lain. Kita bisa berbagi berkat untuk orang lain. Lalu kemudian dan kemudian tanpa saudara sadari bahwa berkat, bahwa melalui itu orang bisa mengenal Kristus dan mengenal jalan keselamatan itu. Hidup kekal itu. Makanya saudara, jangan rendahkan dirimu bahwa aku ini hidupnya miskin, sederhana, gak bisa buat apa-apa. Tunggu dulu, saudara. Yang bilang miskin, yang bilang hidupmu gak bisa apa-apa itu siapa? Itu karena kita sendiri yang ngomong, bukan Tuhan yang ngomong. Karena kita dengar orang lain, kamu perlu dibantu. Karena kita memakai standar orang lain, bahwa kita itu diantara mereka kita yang mungkin paling rendah. Tapi tahukah saudara, mungkin hidupmu lebih kaya daripada orang-orang lain. Sebab apa? Engkau bisa mengerti dan engkau bisa bantu orang lain. Engkau peduli kepada orang lain. Engkau masih bisa ngelihat ke bawah, ternyata di bawah masih ada banyak orang yang lebih susah dari engkau. Engkau punya hati untuk itu. Makanya ketika Tuhan panggil Abraham, Tuhan panggil dan kita adalah anak-anak Abraham. Tuhan punya mau supaya kita diberkati untuk jadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita mengerti akan hal ini Bapak Ibu sekalian, maka kita harus mensyukuri dengan apa yang ada. Sebelum saya tutup, ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Berapa ukuran rasa cukupmu? Sekali lagi, berapa ukuran rasa cukupmu? Berapa ukuran rasa cukupmu? Kalau ukuran rasa cukupmu seperti yang saya bilang tadi dengan 5 poin itu, saya percaya pasti engkau akan mensyukuri apa yang Tuhan beri. Tapi kalau rasa cukupmu itu lebih dari 5 poin, lebih daripada yang lain, sampai kapanpun tidak akan pernah rasa cukup. Kalau rasa cukupmu dengan angka, maka ketika sudah sampai angka yang ke-7, pasti saudara akan minta angka ke-8. Sudah sampai angka ke-6, saudara pasti akan minta angka yang ke-7. Sudah sampai 7 minta 8, setelah 8 saudara pasti akan minta ke-9. Karena tidak pernah cukup. Tetapi kalau saudara mau mengerti bahwa rasa cukupmu itu berdasarkan pimpinan Tuhan. Tuhan yang akan ngajari engkau. Tuhan yang berkata, cukup. Puaskan dirimu dengan apa yang ada. Enggak usah lihat kanan kiri orang lain. Bandingkan kanan kiri orang lain. Enggak usah lihat saudara-saudaramu yang lain. Enggak usah jadi minder lalu kemudian memaksakan kehendak melebihi daripada apa yang ada. Tapi belajarlah untuk mencukupkan apa yang ada. Jangan pakai standar orang lain.
Tapi pakai standarnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau ada makanan, ada pakaian, ada minuman, itu udah cukup. Karena apa? Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kau. Tuhan akan selalu pelihara hidupmu. Makanya dia bilang, jangan khawatir, jangan cemas. Maka Tuhan pemelihara hidup saudara. Kalau kita mengerti akan hal ini, dalam hari-hari ini yang kita hadapi, khususnya di mana-mana kita nggak bisa keluar, bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang suaminya sudah di PHK, bahkan saudara pun juga ibu-ibu juga di PHK, saudara. Maksudnya diberi harapan palsu Bapak Ibu sekalian. Saya harap enggak ya, sekalipun kondisi apapun yang terjadi, mari cukupkan diri saudara dengan apa yang ada. Tidak perlu lirik orang lain. Orang lain mungkin hidupnya gayanya ya urusannya dia. Saya punya gaya yang memang Tuhan kasih. Saya tahu dengan rasa cukup ini, saya yakin ada Tuhan bersama dengan saya. Tuhan Yesus berkati saudara. Mari kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan dalam menyampaikan isi hati-Mu. Tetapi biarlah kami semua mengerti akan apa yang Tuhan inginkan. Engkau berbicara dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Engkau sendiri berkata dengan jelas kepada kami bahwa biarlah kami semuanya menjadi pribadi-pribadi yang mencukupkan diri. Janganlah kami menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah diri kami dengan apa yang ada. Karena kami percaya Engkau berfirman, sekali-kali Engkau tidak akan membiarkan dan sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami mau pegang firman Tuhan ini. Untuk kami mau belajar bersyukur dengan apa yang ada. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mungkin kami hanya cuma hari ini bisa makan nasi dengan telur. Tapi waktu kami makan sama anak-anak kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami masih bisa canda, masih bisa ngomong. Masih bisa juga sambil makan, sambil lihat TV. Sungguh kami syukuri Tuhan, itu luar biasa. Tidak semua orang bisa menikmati. Ada mereka yang sudah kehilangan orang yang mereka kasihi. Tidak seperti dulu lagi. Tapi kalau kami masih bisa itu, kami syukuri. Ada juga orang yang kadang-kadang ketika dia sudah sudah mencapai pada puncak segala sesuatu yang dia dapatkan dunia ini. Tapi ketika dia berada di puncak, dia tidak bisa menikmati semuanya itu. Hari ini kalau kami bisa menikmati, kami mensyukuri apa yang Tuhan beri sama kami. Kami bisa menikmati naik motor, kami bisa nikmati naik mobil yang mungkin kami gak bisa beli. Tapi kami bisa duduk menikmati rasanya bagaimana berada dalam mobil itu. Tuhan, mungkin selama ini kami belum pernah bayangkan makan. Tapi kalau kami bisa makan seperti apa yang ada, kami mau syukuri dengan apa yang Tuhan beri. Ampuni kami Tuhan kalau banyak kali kami membandingkan diri kami dengan orang lain. Kami membandingkan diri kami dengan saudara-saudara kami. Saudara kami mungkin sukses, berhasil, bahagia. Lalu kemudian kami tidak. Kenapa? Lalu kemudian kami bertanya, kenapa hidupku jadi begini? Hari ini kami mau minta ampun. Kami mau stop dengan pikiran itu. Kami gak mau bandingkan itu. Tapi kami mau belajar mensyukuri dengan apa yang ada. Sehingga Tuhan, kami tidak memaksa suami kami tidak memaksa istri kami tidak memaksa anak-anak kami. Yang akibatnya mereka menjadi hancur gara-gara keinginan kami Tuhan. Egonya kami. Yang tidak mensyukuri dengan apa yang ada. Hari ini kami minta ampun padamu ya Tuhan. Kami minta ampun. Kami minta ampun. Kami minta ampun. Bapak Ibu kalau tahu lagu ini sama-sama kita angkat pujian ini saudara. Memujimu lewat
lewat suaraku. Terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi. Ini yang kami mau lakukan Tuhan. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara ku memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Sekali lagi kami mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Kalau saudara berkata firman Tuhan itu untuk saya, Bapak Ibu bisa angkat tangan kanan, Bapak Ibu taruh tangan kiri di dada, kita akan berdoa. Tuhan, ampuni kami. Kalau dulu kami punya standar hidup jadi orang kaya. Segala sesuatu pokoknya capai jadi orang kaya. Standar kekayaan kami adalah dengan angka. Standar kekayaan kami dengan fisik. Tapi kami mengorbankan hati nurani kami. Kami mengorbankan kebenaran Kristus dalam hidup kami. Kami mengorbankan segala sesuatu firman Tuhan kami langgar. Firman Tuhan itu kami abaikan. Hanya untuk kepuasan kami. Hari ini kami berkata ampuni kami ya Tuhan. Karena Engkau berfirman bahwa melalui Ibrani 13 ayat ke-5. Bahwa kami jangan menjadi orang menjadi hamba uang. Tapi cukupkanlah diri kami dengan apa yang ada. Dan kalau hari-hari ini Tuhan ngajari kami untuk belajar hidup cukup. Kalau hari-hari ini Tuhan ngajari kami untuk kami mau berpada dengan apa yang ada. Kami tahu ini bukan kebetulan karena corona. Tapi ini karena memang rancangan Tuhan untuk kami semuanya. Supaya kami bisa serupa seperti Kristus. Segambar dengan Engkau. Kalau dipikir Engkau kaya, Engkau pemilik langit dan bumi, Engkau yang punya segala seluruh isi alam semesta ini.
Tapi Engkau tidak pernah mau menggunakan cara-cara dengan cara yang tidak benar. Tapi Engkau mencukupkan dirimu dengan apa yang ada. Ketika dibutuhkan, selalu ada. Kami juga mau Tuhan. Waktu kami cukupkan diri kami dengan apa yang ada. Kami hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kami butuh, Tuhan sudah siapkan untuk kami. Ketika kami perlu, Tuhan mengadakan bagi kami. Makanya firman-Mu berkata, bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Oleh karena itu ya Bapa di surga, ampuni kami. Kami mau belajar mulai hari ini mencukupkan segala yang ada. Dengan kecukupan yang ada kami menikmati segala sesuatu yang Tuhan beri. Sebab waktu kami menikmati kami bisa melihat kebesaran Tuhan. Waktu kami menikmati kami bisa merasakan kasih Tuhan. Waktu kami bisa menikmati kami bisa merasakan kesetiaan Tuhan bagi kami. Waktu kami bisa menikmati kami bisa melihat bagaimana Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah kami mau menikmati itu Tuhan. Dan yang kedua, waktu kami menikmati rasa syukur, kami rasa cukup. Itu bukan cuma hanya cukup diri kami, tapi kami juga peduli kepada orang lain. Sebab Tuhan panggil kami, itu bukan untuk diri kami saja, tetapi bagaimana kami bisa jadi berkat bagi orang lain. Waktu kami terima berkat dari Tuhan, kami percaya berkat itu juga Tuhan siapkan, sisihkan untuk orang lain. Sebab Tuhan mau berkati orang lain melalui kami. Makanya Tuhan memberikan berkat bagi kami. Oleh karena itu Tuhan ampuni kami kalau kami tidak ngerti untuk ini. Kadang-kadang kami pikir itu untuk kami, itu untuk kami, itu untuk kami. Hidup kami seperti lintah, untukku dan untukku. Hari ini kami mau berkata Tuhan ampuni kami. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau mencukupkan diri kami dengan apa yang ada. Sebab kami percaya lewat rasa cukup itu kami tahu, kami belajar ada banyak hal di dalamnya. Tuhan bersama dengan kami. Tuhan didik kami. Tuhan ngajari juga anak-anak kami sebab kami bisa memberikan warisan yang terbaik untuk anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih, karunia, anugerah kebaikan Tuhan yang kami boleh terima hari ini. Di akhir daripada ibadah hari ini kami berdoa. Biarlah setiap keluarga demi keluarga diberkati oleh Tuhan. Kasih suami istri tetap mengikat dalam hidup mereka. Anak-anak berada dalam payung perlindungan Tuhan. Kalaupun hari-hari ini mereka mencukupkan diri apa yang ada. Berkati itu Tuhan. Menjadi berkat yang mulia. Menjadi berkat yang luar biasa. Menjadi berkat yang kemudian mereka ingat. Itu kebahagiaan yang datang daripada Tuhan. Yang mereka gak akan bisa beli. Kenangan-kenangan yang indah kebersamaan itu yang mereka gak bisa bayar beli dengan apapun. Tapi mereka bisa merasakan itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberkati mereka semuanya. Memberkati mereka yang hari-hari ini berada di rumah. Sekalipun mereka bekerja di rumah, Tuhan berkati. Kalaupun juga mereka tidak bekerja karena Tuhan pengurangan tenaga kerja. Kami berdoa Tuhan juga memberkati mereka. Berikan hikmat-Mu kepada mereka untuk mereka mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Dengan demikian berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami Indonesia. Tuhan berkati. Ekonomi Indonesia akan maju. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Memberkati Balikpapan dengan segala kemuliaan-Mu Tuhan. Terlindungi, terjaga, terpagari dengan naungan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Bagaimanapun kondisi mereka. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang hari ini yang sakit. Kami berkata oleh bilur Yesus mereka sembuh. Oleh kuasa nama Yesus mereka akan dipulihkan kembali. Tuhan kami berdoa untuk mereka yang mengalami jalan buntu. Hari ini ada jalan keluar dari Tuhan. Mereka dalam persimpangan jalan, hari ini ada kepastian daripada Tuhan yang menolong, menunjukkan jalan kepada mereka. Mereka yang merasa seperti lonely, hari ini Tuhan hadir bersama dengan mereka. Menyentuh setiap yang paling esensi dalam hidup mereka. Mereka tidak kesepian, tapi mereka merasakan ada Tuhan bersama dengan mereka. Hidup mereka bahagia, hidup mereka bergairah kembali. Karena Tuhan yang menjadi jawaban dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih Yesus. Kepada Tuhan segala puji, hormat dan syukur. Kepada Tuhan segala kemuliaan. Biarlah selama kami berada dalam rumah karena kondisi-kondisi ini, setiap umat-umat-Mu menjadi orang yang taat. Taat kepada orang tua, taat kepada yang lebih tua, taat kepada pemerintah, terlebih taat kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa, biarlah anugerah kebaikan Tuhan terus melimpah dari waktu ke waktu. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berkat daripada Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas gairahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. selamat hari Minggu, Tuhan berkati saudara. Shalom.